Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 40 sampai dengan Kejadian 42. Di dalam Kejadian 40 menceritakan ketika Yusuf ada di dalam penjara, kemudian ada juru roti dan juru minuman, dia dipenjara karena kesalahan, sehingga dia dipenjara oleh Firaun. Satu hari juru minuman dan juru roti itu bermimpi, lalu menceritakan mimpi mereka itu kepada Yusuf. Dan Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut dan mimpi itu menjadi kenyataan. Di dalam Kejadian 41 menceritakan bahwa Yusuf mengartikan mimpi daripada Firaun, di mana Firaun harus mempersiapkan 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Singkat cerita, Yusuf waktu itu diangkat oleh Firaun menjadi orang nomor 2 di Mesir. Karena apa? Karena Yusuf seorang yang cerdas dan bijaksana. Dan Yusuf juga bisa mengartikan mimpi Firaun. Di dalam Kejadian 42 ini menceritakan tentang pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari cerita ini kita bisa mempelajari ada 4 hal. Yang pertama, Yusuf melakukan tujuannya Allah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih ingat bahwa lampu ini diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Nah, Thomas Alva Edison menciptakan lampu ini tentunya memiliki satu tujuan, yaitu untuk menerangi. Dan kalau lampu itu tidak terang, tentunya tidak berguna. Nah, alangkah indahnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hidup sesuai dengan tujuannya Allah. Kita hidup sesuai dengan rencananya. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan tujuannya Allah di dalam kehidupan kita? Biarlah kita selalu akan taat kepada Tuhan, melihat akan tujuannya Allah. Yang kedua, memiliki karakter. Yusuf memiliki karakter yang luar biasa. Yusuf mengalami pembentukan Allah sedemikian rupa, dan Allah sedang mempersiapkan karakternya untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dan Yusuf dalam perjalanan hidupnya mengalami kepahitan, ada kesulitan dan tantangan, bahkan sampai ia dipenjara, difitnah oleh istri Potifar. Tapi Yusuf tetap kepada tujuannya, karena Yusuf memiliki integritas. Haleluya. Sangat beralasan apabila Yusuf mengeluh kepada Allah. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mesti aku yang alami ini? Bukankah aku disertai oleh Allah? Mungkin dia bertanya, di mana keadilan Tuhan? Nah, Yusuf mengalami pembentukan Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mau dipakai oleh Allah, apa kita mau dibentuk oleh Allah? Walaupun menyakitkan, tetapi itulah prosesnya. Dan yang ketiga, saudara, Yusuf memiliki kompeten. Yusuf bisa mengartikan mimpi, dan Yusuf juga banyak belajar ketika di penjara. Baik itu bahasa, belajar juga mungkin kepada juru roti dan juru minuman, bagaimana kehidupan di dalam kerajaan Firaun, sehingga Yusuf menjadi kompeten. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, teruslah belajar menjadi orang yang kompeten, memiliki keahlian seperti Yusuf. Dan yang terakhir, Yusuf memiliki confidence. Oleh karena Yusuf memiliki kompeten, sehingga ia memiliki keyakinan. Dan yang terpenting bahwa Yusuf disertai oleh Allah. Inilah kunci keberhasilan Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat 2 mengatakan bahwa Yusuf disertai oleh Allah,
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Amin, amin, puji Tuhan. Biarlah kita juga, kalau kita mau berhasil, kita hamba Tuhan, kita harus memiliki keyakinan, memiliki confidence dalam kehidupan kita. Karena apa? Yesus menyertai kita. Kita sebagai hamba Tuhan, mari saudara-saudara yang kasih, kita harus memiliki keyakinan dan terus menjadi berkat, terus menjadi terang dimanapun kita berada, karena Allah beserta dengan kita. Jadi saudara-saudara, milikilah keempat hal ini dalam kehidupan kita kalau kita mau dipakai Allah. Yang pertama, melakukan tujuan Allah. Yang kedua, memiliki karakter. Yang ketiga, memiliki kompeten. Yang keempat, memiliki confident. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang ini kami boleh dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh masuk di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Biar kami boleh menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.